Kemudian, setelah beberapa saat, ronde keempat pertarungan dimulai antara ksatria pedang dan perisai level 4 dan 5. Namun, yang bertarung bukan hanya satu orang, melainkan sebuah tim yang terdiri dari pemanah, penyihir, pembunuh, dan prajurit dari berbagai profesi. Hal ini membuat semua penonton terpesona. Meskipun hanya 3 level lebih tinggi dari ronde ketiga, situasi ini bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh sembarang orang. Cheng Yu hanya berada di level 27, sementara masing-masing lawannya memiliki level 18 lebih tinggi darinya, dan pemimpin mereka adalah seorang letnan bintang 29 yang telah berpengalaman bertarung selama bertahun-tahun. Rekan setim di belakangnya setidaknya terdiri dari seorang letnan 2 bintang 5. Mereka dipandang sebagai penentang tangguh bagi Cheng Yu. Saat ini Cheng Yu tidak bisa menahan pikirannya, pantas saja tidak ada seorang pun yang berhasil lolos di babak keempat. Rasanya, mereka akan segera mengibarkan bendera putih di tempat. Namun, siapa sebenarnya dia? Seorang necromancer dengan pasukan mayat hidup yang berjumlah jutaan. Di tengah ketegangan, Letnan 2 bintang 9 yang memimpin berkata, "Anak muda, kamu sangat hebat. Kamu patut bangga bisa mencapai babak keempat." Mendengar pujian ini, Cheng Yu hanya tersenyum tipis. "Terima kasih atas pujiannya, tapi tujuanku bukan hanya sampai di ronde keempat." Dengan penuh keyakinan, bola api hijau tua muncul di tangannya. Tiba-tiba, aura mayat hidup menyembur keluar dari tanah, menebar kegelapan yang begitu mencekam. Di mana aura itu melintas, tak seorang pun dapat membuka mata mereka, seolah-olah terjerat dalam kekuatan yang tak terlihat. Ribuan pasukan mayat hidup muncul tiba-tiba. Ini bukan penyihir biasa, hanya satu orang yang memimpin pasukan itu. Bahkan Letnan 2 bintang 9 pun berkeringat dingin. Dia pandai sekali bersembunyi. Masih ada pasukan cadangan. Bagaimana cara mengalahkannya? Cheng Yu melambaikan tangan. "Serang!" Para prajurit kerangka itu menyerbu maju dengan gigi terpajang. Skill mereka dahsyat. Tim level 45 harus hadapi serangan Skeleton Warriors. Dalam situasi yang semakin genting, mereka harus menghadapi serangkaian serangan bertubi-tubi dari Skeleton Mage yang mengerikan. Dalam sekejap, mereka pun segera mengaktifkan perlindungan kelompok. Para pemanah dan penyihir bersiap, meluncurkan serangan balasan dengan penuh semangat. Tiba-tiba, energi magis dan suara dentuman skill dari kedua belah pihak saling bertabrakan, menciptakan pemandangan yang dipenuhi dengan api dan ledakan yang memukau namun menakutkan. Letnan bintang 9 yang berada di lapangan tampak cemas melihat keadaan. Dengan napas tersengal, dia merasakan batas kemampuannya hampir mencapai akhir. Perawat yang sigap segera memberikan penyembuhan, sambil menginstruksikan penyihir untuk memperhatikan posisinya dan melakukan serangan balik yang kuat. Dia merasakan kengerian, jelas bahwa mereka tengah terjebak dalam serangan gencar dari Undead Legion yang tak kunjung reda. Meskipun tim manusia telah melewati ratusan pertempuran sebelumnya, situasi kali ini terasa sangat berbeda. Serangan terus-menerus dari Skeleton Warriors membuat semangat mereka merosot, menciptakan rasa putus asa yang menggerogoti hati. Dalam momen krisis ini, dia dapat merasakan betapa saudara-saudara dalam tim ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Semua orang, bersiaplah. Lakukan yang terbaik demi keselamatan kita semua. Mereka hampir tidak mampu menghadapi para prajurit kerangka. Pemboman terus-menerus dari keempat jenis penyihir kerangka membuat mereka benar-benar sengsara. Mereka kemudian mengirim seseorang untuk menyerang Cheng Yu dari belakang, tetapi serangan itu diblokir oleh baju besi kerangka. Melihat ke belakang, mereka menemukan bahwa itu adalah pembunuh manusia. Pembunuh itu terjebak dalam dilema di tempat, dan para prajurit kerangka menangkapnya di tempat. "Jika kamu berani menyerang bos kami, kamu akan mati hari ini." Setelah berkata demikian, ia meletakkannya di tempat terbuka, sehingga dapat merasakan kekuatan guntur dan kilat. Namun detik berikutnya, pembunuh itu menggunakan keahliannya untuk menghilang. Cheng Yu berkata, "Jadi dia ingin melarikan diri. Aku akan membiarkan jiwamu merasakannya." Ini benar-benar menyakitkan. Untungnya, ada seorang pendeta di tim manusia, kalau tidak mereka akan mati atau terluka. Saat itu rekan satu tim bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Mendengar ini, si pembunuh botak menggertakkan giginya, merasa kesal karena keahliannya terlalu menyakitkan. Pada saat ini, rantai jiwa Cheng Yu juga menyerang, tetapi semuanya diselesaikan satu persatu oleh keterampilan pemurnian asisten manusia. Seperti yang diharapkan, dengan asisten tingkat tinggi,
keterampilan rantai jiwanya sama sekali tidak efektif. Pada saat ini pasukan kerangka juga menyerbu, tetapi mereka dihalau oleh cincin tahan api milik penyihir itu begitu mereka mendekat. Setelah skill itu berakhir, para prajurit kerangka menyerbu lagi seperti segerombolan lebah. Pemanah itu tidak punya pilihan selain menembakkan panah berantai. Meskipun itu untuk sementara mengikat semua prajurit kerangka, namun anak panah yang ia miliki terbatas, menyusutkan harapannya untuk bertahan lebih lama. Jumlah prajurit kerangka yang menyerbu terasa tak terhitung, dan jika ia terus melawan, kekalahan pasti akan menantinya. Satu-satunya jalan keluar adalah menyingkirkan ancaman ini terlebih dahulu. Sword and Shield Knight mengambil inisiatif, bersiap membersihkan jalan di depan mereka. Sementara itu, Mage, Assassin, dan Priest siap memberikan dukungan dari belakang, menyiapkan serangan mematikan untuk membantu rekan-rekan mereka. Di sisi lain, penonton yang menyaksikan pertempuran itu tampak cemas, khususnya memikirkan nasib Cheng Yu yang tengah berjuang. Apakah ini akhirnya? Formasi pasukan kerangka tampak kacau. Mungkinkah ini yang keempat kalinya? Pikir mereka. Mempertanyakan nilai dari menjadi seorang profesional tingkat lanjut level 15. Di tengah kekacauan, Cheng Yu menunjukkan ketenangan luar biasa, layak disebut prajurit di bawah Tuhan. Inilah kali pertama dia bertarung dengan cara yang penuh semangat dan determinasi. Dengan gerakan yang lincah, tangan kanannya bergetar, mengarahkan energi api yang berkobar. Sebuah rasa kekhawatiran membara dari telapak tangannya, meskipun hanya itu yang bisa dia lakukan dalam sekilas waktu. Suasana ini penuh ketegangan, dan segala harapan tampak bergantung padanya. Di hadapan semua orang, saat tim bersiap-siap untuk bergegas menuju Cheng Yu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Ketika suasana mulai tegang, ia tetap berdiri tenang, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya berjalan lambat. Ekspresi wajahnya penuh ketenangan, dan matanya yang tajam menatap ke depan, memastikan bahwa semua baik-baik saja. Bola api berwarna hijau tua perlahan menyala di tangan Cheng Yu. Dalam sekejap, lawan-lawan di hadapannya terhenti, sementara api hijau tua membubung dari tubuh mereka, melambangkan kehebatan skill Soul Flame miliknya. Bahkan Sword and Shield Knight yang berlevel 45 pun tak mampu menahan derita yang ditimbulkan, dan dengan cepat ia terhempas kembali keluar area oleh kekuatan Cheng Yu. Tanpa dukungan, tim yang tersisa tak berdaya melanjutkan pertempuran. Prajurit kerangka mengamuk satu persatu, menyerang dengan gigih, seolah-olah mereka adalah pemotong melon dan sayuran, membuat usaha tim menjadi semakin putus asa. Tak lama kemudian, seluruh anggota tim level 45 terpaksa dikeluarkan kembali keluar area, meninggalkan para penonton ternganga, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Skill apa sebenarnya api itu tadi? Dalam sekejap, seluruh tim kehilangan efektivitas tempur mereka. Necromancer ini terlalu mengerikan. Di tengah momen tersebut, Ning Yi menatap Sister Taozi dan bertanya, "Apakah menurutmu Cheng Yu dapat melewati babak kelima?" Sister Taozi terlihat sangat terkejut. "Saya juga tidak tahu," jawabnya. "Belum ada yang pernah melihat ronde kelima. Kekuatan Cheng Yu sudah melampaui pemahaman saya." Dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka bagi semua yang hadir untuk menyaksikan keajaiban. Nama Cheng Yu pasti akan tercatat dalam sejarah kompetisi profesional. Kemudian, pembawa acara mengalihkan perhatian ke Cheng Yu, menanyakan, "Apakah Anda masih ingin melanjutkan tantangan ronde kelima?" Mendengar pertanyaan tersebut, Cheng Yu menjawab dengan tenang, "Teruskan." Ucapannya mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tidak menyangka akan menyaksikan ronde kelima dalam hidup mereka. Pembawa acara kemudian memberitahu bahwa tantangan babak kelima akan dimulai dalam 3 menit, sehingga semua orang diminta untuk bersiap-siap. Hadiah untuk ronde ini memang luar biasa. Ramuan sihir tingkat lanjut, sebotol gulungan keterampilan tingkat lanjut yang bersinar, dan satu lagi hadiah yang masih dirahasiakan. Ketika pengumuman itu disampaikan, suasana di tempat tersebut langsung gempar. Semua orang tahu bahwa hadiah tersebut hanya bisa digunakan oleh profesi tingkat ketiga, dan bahkan dengan uang yang banyak, hadiah setara ini tidak akan pernah bisa dibeli. Cheng Yu terlihat terkejut. Ia menyadari bahwa memahami keterampilan tingkat lanjut di tahap selanjutnya dengan 2 hadiah tersebut bukanlah hal yang mudah. Gulungan sihir yang berkilauan akan memungkinkan pemegangnya untuk mempelajari keterampilan tingkat lanjut. Sedangkan ramuan sihir tingkat lanjut dapat meningkatkan atribut secara permanen hingga 20.000 poin.
Nilai hadiah ini jelas tak terukur, membuat Cheng Yu mengingat kembali kata-kata sang guru yang mengatakan bahwa tantangan adalah yang terpenting. Ia menyadari bahwa putaran hadiah kelima ini harus diperoleh dengan cara apapun. Saat suasana semakin tegang dan antusiasme meningkat, beberapa tokoh terkenal kemudian diteleportasi ke tempat tersebut, menambah rasa penasaran dan semangat para penonton yang tak sabar menunggu aksi selanjutnya. Melihat tim yang muncul di hadapannya, Cheng Yu mendongak dan menyadari bahwa mereka yang datang adalah lawan Cheng Yu. Semua merupakan profesi langka level 50. Mereka adalah tim penyihir dengan kekuatan serangan terkuat dan memiliki kemampuan untuk mengabaikan serangan kelompok. Dalam situasi ini, pasukan mayat hidup yang ia kendalikan mungkin tidak akan mampu berbuat banyak. Sang Shadow Mage, yang dikenal sebagai Master of Control, memiliki berbagai keterampilan untuk mengendalikan kerumunan. Sementara itu, penyihir api memiliki kekuatan serangan yang luar biasa, dan dukungan dari mereka membuatnya hampir tak terkalahkan. Ditambah lagi, ada seorang pemanggil yang berambisi bersaing dengan Cheng Yu dalam hal pemanggilan, sebuah pertempuran yang bisa menjadi sangat berbahaya. Elf Summoner yang berada di tim tersebut juga memiliki keahlian unik, khususnya skill reset yang bisa mengubah jalannya pertarungan dalam sekejap. Mencermati situasi ini, Ning Yi tidak bisa menahan kecemasannya untuk Cheng Yu. "Saudari Taozi, perkembangan ini terlalu berlebihan," ungkapnya. Menggunakan konfigurasi seperti itu untuk melawan Cheng Yu jelas bukan hal yang sepele. Semua orang tahu bahwa tantangan ini semakin berat dan Cheng Yu akan menghadapi saat-saat yang sangat menegangkan untuk tetap berjuang demi hadiah yang sangat berharga itu. Pada saat itu, Cheng Yu menyadari bahwa dia harus menyesuaikan strateginya dengan baik. Konsentrasi tim lawan yang kuat dan kehadiran profesional langka menuntutnya untuk lebih berhati-hati. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan kelemahannya di tengah pertarungan ini. Permainan dimulai, dan Paladin dari tim Mage dengan sikap meremehkan mempertanyakan keputusan para atasan yang mengirim mereka untuk menghadapi seorang anak level 27. "Anak-anak muda saat ini benar-benar terlalu percaya diri," katanya sambil memerintahkan anggota tim untuk mempersiapkan status mereka. Sebagai efeknya, berbagai energi elemental mulai muncul di lapangan. Cheng Yu dengan tenang melambaikan tangannya ke depan, memerintahkan pasukan mayat hidupnya untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Mereka melaju ke arah prajurit lawan dengan semangat yang mengerikan. Tim penyihir yang dipimpin oleh sang penyihir api tidak tinggal diam. Mereka segera memfokuskan serangan mereka untuk menghancurkan pasukan kerangka Cheng Yu yang mulai beraksi. Suasana semakin memanas dan semua orang merasakan ketegangan pertempuran yang meningkat. Dalam momen penting ini, Cheng Yu mengambil langkah drastis dengan mengorbankan senjata pamungkasnya, wajah kematian. Senjata itu muncul di lapangan untuk pertama kalinya sejak kompetisi dimulai, memancarkan aura kekuatan yang menakutkan. Momen itu jelas menunjukkan bahwa Cheng Yu tidak akan mundur dan siap menghadapi semua tantangan yang ada di hadapannya. Terbangun, dihidupkan kembali oleh kekuatan gelap Cheng Yu. Jiwa-jiwa tersebut kini tampak lebih berbahaya dengan aura kematian menyelubungi mereka, bersiap untuk membantu dalam pertempuran. Su Sheng di tengah kekacauan ini, merasa terperangah melihat kekuatan Cheng Yu yang luar biasa. Serangan dari tim penyihir, termasuk jurus Skyfire yang menggelegar dan Cloudfire yang membara, mengarah ke Elf Summoner dengan intensitas yang mengerikan. Namun Elf Summoner, dengan ketenangannya, mengaktifkan jurus World Destroying Sleeping Stun, menciptakan barrier pelindung yang terkesan kuat dan sulit untuk ditembus. Sementara itu, serigala raksasa berwarna putih perak muncul dengan keanggunan dan kekuatan yang menakutkan di samping Elf Summoner. Keberadaannya jelas memberikan dorongan moral bagi tim penyihir, dan dalam sekejap, semua keterampilannya direset, memungkinkannya untuk meluncurkan serangan bertubi-tubi. Cheng Yu, dalam momen keheningan sebelum badai, mengendalikan ketiga jiwa yang baru bangkit tersebut dengan cermat. Mereka menjadi sorotan perhatian, menyerang dengan tubuh yang penuh kemarahan, menerjang ke arah serangan tim penyihir. Meskipun berbagai keterampilan muncul di hadapannya, Cheng Yu tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan, melainkan fokus pada strateginya. Tiba-tiba, naga bos raksasa muncul, aura kematian membuncah. Cheng Yu bagai dewa kematian. Aura mayat hidup yang ganas terpancar. Semua orang tercengang. Itu makhluk yang dipanggil Cheng Yu? Para penyihir menghadapi kekuatan nekromansi yang luar biasa. Dia tertegun. "Ini lelucon?"
Itu seharusnya harta karun tingkat neraka. Belum selesai bicara, Cheng Yu mengangkat sabitnya. Jenderal mayat hidup muncul. Hancurkan mereka. Cheng Yu memerintah. Dipimpin naga bos dan jenderal mayat hidup, para prajurit kerangka itu menyerbu. Mata mereka menyala api hijau. Mereka menerjang tim penyihir samurai tanpa rasa takut. 3 prajurit kerangka hancur berkeping-keping di awal pertempuran. Melihat apa yang terjadi, Cheng Yu segera menyadari kenyataan yang mencengangkan. Seorang penyihir level 50 mampu menghabisi prajurit kerangkanya sendiri dengan sekali serang. Di saat yang bersamaan, bos pos terdepan mulai mengembangkan sayapnya yang besar dan megah, siap melancarkan serangan yang lebih menakutkan. Tiba-tiba, arena pertempuran dipenuhi dengan batu-batu yang berterbangan, api membumbung tinggi ke angkasa, dan ledakan terus menggema di seluruh penjuru. Ini merupakan pengalaman pertama bagi para penyihir lawan berhadapan dengan jiwa bos dungeon tingkat neraka. Mereka tak pernah membayangkan bahwa profesi penyihir akan memiliki pemanggilan yang seangker ini. Menghadapi serangan mematikan dari bos outpost mayat hidup, tim penyihir segera meluncurkan keterampilan pertahanan kelompok. Namun, sang bos mayat hidup terlebih dahulu melompat ke udara, lalu meningkatkan kekuatan serangannya sekali lagi dan langsung menghantam perisai pelindung tim penyihir. Ketegangan terasa membuat semua anggota tim berkeringat dingin. Meski semua keterampilan mereka berhasil dipatahkan oleh bos undead, mereka tahu betul bahwa dia bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Sebagai seorang mage level 50, mereka tidak akan mampu mengalahkannya dengan mudah. Dengan cepat, tim menyadari perlunya strategi baru dan segera mengaktifkan skill Sleep Cloud. Tiba-tiba, gumpalan asap biru menyelimuti medan pertempuran, bercampur dengan kilat yang dahsyat, yang langsung menutupi seluruh medan perang. Para prajurit kerangka di lapangan tertidur lelap, tetapi sekarang dengan kehadiran jenderal mayat hidup, dia mengangkat tombak suci di atas kepalanya dalam pasukannya yang terampil. Dengan berkah dari, prajurit kerangka itu segera terbangun lagi, dan kekuatan tempurnya lebih kuat dari sebelumnya. Dengan raungan dari bos mayat hidup, pasukan mayat hidup segera memasuki status tempur lagi. Penyihir wanita lawan berteriak, "Oh tidak, awan tidurku telah hancur." Namun saat dia baru saja menyelesaikan perkataannya, bilah tulang bos mayat hidup itu menusuk perisainya lagi dan benar-benar menembusnya. Melihat ini, serigala es melolong ke langit dan langsung mengatur ulang kemampuannya. Mereka segera mengaktifkan perlindungan kelompoknya sekali lagi, memberi kejutan pada Cheng Yu. Tim penyihir menyadari bahwa mereka tak bisa bergantung pada strategi sebelumnya. Mereka harus menghadapi Cheng Yu sepenuhnya dengan kekuatan mereka. Saat serangan kelompok dari penyihir level 50 menghujani, Skeleton Armor berhasil memblokir serangan-serangan itu dengan tantangan yang sangat besar. Namun, meski begitu, kekuatan mental Jenderal Mayat Hidup masih cukup untuk terus menggunakan keterampilan Skeleton Armor. Tiba-tiba, rawa muncul di belakangnya, hasil dari keterampilan yang diluncurkan oleh penyihir bayangan. Meskipun itu seharusnya menjadi tantangan, Jenderal dengan sigap memanggil beberapa prajurit kerangka untuk melawan balik. Kemudian dia perlahan menarik kakinya keluar dari rawa dan menginjak langsung ke arah para prajurit kerangka itu. Paladin juga menyadari bahwa orang ini sangat sulit dihadapi. Karena armor sialan itu, skill kontrol tidak hanya tidak efektif melawannya, tetapi rawa pun tidak bisa menjebaknya. Pada saat yang sama, sang jenderal mayat hidup memerintahkan serangan lain, dan para prajurit kerangka menebas perisai itu tanpa ragu-ragu. Sebagai tanggapan, sang paladin berteriak, "Oh tidak, perisaiku hampir hancur. Cepat atur ulang kemampuanku." Pada saat ini, Elf Summoner jelas sedikit bingung. Bagaimana bisa begitu cepat? Makhluk panggilan juga butuh istirahat, oke? Namun, bos mayat hidup tidak peduli dengan hal itu. Dia menebas lagi dengan pedang kuno dan langsung menghancurkan perisai paladin. Sang paladin tampak tak berdaya dalam situasi ini, membuat emosi para penonton mencapai puncaknya. Ya Tuhan, perisai pelindung paladin level 50 benar-benar mengalami kerusakan parah dan waktu untuk mendinginkannya tak lagi mencukupi. Prajurit kerangka Cheng Yu menunjukkan kebrutalan yang lebih mengerikan dibandingkan ronde keempat. Begitu perisai pelindung itu hancur, segerombolan prajurit kerangka yang padat menyerbu dengan ganas. Melihat situasi genting ini, sang penyihir segera melancarkan mantra cincin tahan api untuk mengusir monster-monster tersebut, lalu cepat-cepat menciptakan dinding api, berusaha menstabilkan krisis yang sedang terjadi. Untunglah, cooldown skill serigala es telah berakhir, memungkinkan setiap anggota tim untuk segera melancarkan serangan baru.
Sang Paladin pun dengan sigap mengaktifkan perlindungan kelompoknya sekali lagi, berusaha melindungi teman-temannya dari serangan liar itu. Memberi tanda bahwa serangan yang lebih mengerikan akan segera datang, hal ini mengejutkan para anggota tim Paladin. Sang Paladin, terjebak dalam kebingungan, bertanya-tanya tentang strategi Cheng Yu, tetapi sudah terlambat. Rantai jiwa di tangan Cheng Yu mulai berputar, dan sambaran energinya mengalir cepat, menembus ke arah Paladin. Dari sudut pandang tim Paladin, situasi semakin buruk. Semangat juang mereka diuji ketika prajurit kerangka dengan gigi-gigi tajam semakin mendekat. Dalam sekejap, serigala es yang baru bangkit kembali kini dibunuh seketika. Serangan bertubi-tubi itu mengganggu fokus Paladin, memaksanya untuk mempertahankan posisi dengan keras. Jeritan untuk bertahan bergaung di telinganya.